Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradana bil jamaah wa nahana anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di pagi hari yang berbahagia ini kita mengaturkan puji syukur kepada Allah atas berbagai macam karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan teruntuk kedua hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Semoga termasuk kepada kita selaku umatnya yang sedang belajar meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Baiklah, materi Bapak yang keempat yang akan disampaikan di pagi hari ini tentang tingkatan-tingkatan orang berpuasa. Ibadah puasa itu ibadah yang tampilannya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa ibadah yang ruhnya, gerakannya tidak tampak. Oleh karena itu, kualitas ibadah saum seseorang dengan yang lainnya berbeda-beda. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama untuk memahami ada tingkatan puasa yang dilakukan. Lalu kita akan memilih kita kira-kira masuk di tingkatan yang keberapa. Namun sebelumnya, marilah kita simak salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruba min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak dari orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, tidak dapat apa-apa dari puasanya, ilal ju' wal atas, kecuali dia hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini memberikan arti bahwa puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Imam Ghazali rahimallahu ta'ala anhu telah membagi tingkatan orang berpuasa ke dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam, puasa orang umum. Saumul awam ini adalah puasa di mana orang hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Itu saja. Artinya kebanyakan puasa yang dilakukan oleh keumuman seperti itu. Sementara panca inderanya tetap tidak berpuasa. Nah, ini tingkatan yang pertama. Saumul awam itu hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Sementara dalam hadis Rasulullah disampaikan, man lam yada qaula zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amala bih, dan mengamalkannya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum saja. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kebanyakan orang berpuasa seperti itu. Lalu tingkatan kedua adalah saumul khawas, puasa orang khusus. Ulama menjelaskan saumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Bagaimana tingkatan yang kedua ini? Saumus sholihin, puasa orang soleh adalah di samping dia tidak makan,
tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Lalu yamna'u anil jawarih, dia tahan seluruh anggahotannya, seluruh panca inderanya, anil ma'asi, dari melakukan perbuatan maksiat. Dia tahan matanya untuk melihat yang penuh dengan syahwat. Dia tahan mulutnya untuk menggibah, untuk berbohong, untuk berdusta, untuk bersumpah palsu, mengadu domba, dan yang lainnya. Dia tahan mulutnya, dia tahan matanya, dia tahan kakinya dari melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Jadi tidak hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum saja. Tetapi saumus sholihin adalah di mana orang sudah mampu untuk menahan jawarih, panca inderanya, anil ma'asi, dari melakukan perbuatan maksiat. Memandang gitu kan. Hati-hati anak-anak. Jangan sampai ada istilah ngabuburit, nongkrong di jalan. Ya. Justru itu mengotori ya. Takut menghilangkan pahala ibadah puasa kita. An-nadru sahmun mansmumun min sihabi iblis. Melihat itu adalah panah yang beracun dari panahnya setan. Ditimbulkannya dia melihat dengan penuh syahwat. Berhati-hatilah. Lisannya juga sama. Mulutnya juga sama. Kita belajar seperti itu. Lalu kelompok yang ketiga adalah saumul khawasil khawas. Puasa khususil khusus, orang teramat istimewa. Saumul anbiya, puasanya para nabi dan para rasul. Puasanya para muqarrabin. Bagaimana puasanya saumul khawasil khawas? Orang-orang yang istimewa, puasanya para nabi, para rasul. Di samping tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, menahan panca indera dari melakukan perbuatan maksiat, para nabi dan para rasul juga menahan anil qalbi, menahan hatinya dari meragukan tentang hal-hal akhirat. Dan hatinya tidak terpenuhi dengan sifat yang duniawi. Subhanallah. Jauh dengan kita. Demikian 3 tingkatan orang yang berpuasa. Kita tinggal memilah dan memilih. Kira-kira kita masuknya ke kelompok yang mana. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Mari kita upayakan tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Yang sudah berkeluarga tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tetapi kita juga upayakan untuk menjaga anil jawarih, panca indera kita dari melakukan perbuatan maksiat. Semoga Allah senantiasa memberi banyak kebaikan serta hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita mampu untuk menjaga kualitas ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu alam bisawab. Wal afu minkum airul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.